Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ASN Terkini, dimana channel yang membahas tentang latihan-latihan soal P3K dan juga CPNS. Kali ini saya akan membahas tentang latihan soal P3K ya, khususnya kompetensi teknis PJOK. Oke, langsung ke soal saja. Yang pertama, manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. E. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Mempraktekkan lempar bola tangkap dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jawabannya yaitu C. Ketentuan perumusan indikator. Yang pertama itu berarti jawabannya C ya, yaitu mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, ketentuan untuk perumusan indikator sendiri itu yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Terus yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Kelima, hanya mengandung satu tindakan. Yang keenam, minimal terdiri dari 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Yang ketujuh, yaitu mempraktikkan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Jadi ini kan dia mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak ya. Jadi ini jawabannya yang benar yaitu yang C. Oke, langsung soal selanjutnya. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak, salah satunya yaitu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang benar adalah A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. E. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jawabannya yaitu C. Nah, jawabannya yaitu C. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, ini kan tujuannya kan dia setelah mengikut sesuai dengan standar kompetensi, yaitu mempraktekkan hasil analisis. Nah, tujuan belajar itu terjadi yang diharapkan terjadi, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar. Jadi ini kan setelah mengikuti proses belajarnya apa, yaitu mempraktekkan ini loh, mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak, berarti mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke, next. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum mempunyai proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru? A. Video. B. Gambar. C. Guru atau siswa. D. Boneka peraga. E. Modul.
Jawabannya yaitu yang C. Kenapa yang C? Karena di sini dijelaskan ya, ini berada di daerah pinggiran, terus tidak ada internet dan juga tidak ada proyektor, berarti otomatis video juga bukan, gambar juga tidak, karena ini itu ya pembelajarannya senam, nggak mungkin gambar, terus boneka praga juga tidak, modul juga tidak, jadi langsung guru dan siswanya. Nah, ini penjelasannya. Jawaban C, guru atau siswa sebagai media pembelajaran efektif dan efisien. Karena kalau boneka praga ini membutuhkan biaya yang sangat banyak juga kan di daerah pinggiran. Jadi yang paling simpel untuk mempraktekkan senam itu yaitu medianya yaitu langsung guru dan siswa. Next, merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok atau pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, E. Sumber belajar. Mudah ya, kalau ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir itu pasti komponen silabus yang ada pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi jawabannya yang C. Langkah-langkah pengembangan RPP. Pertama itu mengaji silabus, terus merumuskan indikator, materi pembelajaran, penjabaran kegiatan pembelajaran, penentu alokasi waktu, pengembangan penilaian, menentukan strategi pembelajaran, terus menentukan media, alat bahan, sumber belajar yang sesuai dengan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oke, next. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. 1. Membariskan siswa berbentuk 2/3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapi, dilanjutkan berhitung. 2. Berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. 3. Mengabsen kehadiran siswa. 4. Memberikan persepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan didorong pemberian motivasi. 5. Mengadakan pemanasan atau warming up, diawali dengan lari keliling lapangan pemanasan sebanyak 4 keliling. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan persepsi dan motivasi siswa. D. Menyampaikan manfaat pembelajaran. E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Nah, soalnya ini kegiatan pendahuluan, berarti awal ya, karena kegiatan pendahuluan inti dan akhir. Kita lihat yang A. Membuka pelajaran dengan salam dan berdoa, ini benar. B. Memastikan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, benar. C. Melakukan persepsi dan motivasi siswa, ini benar, ini juga ada di awal pembelajaran. Yang C. Menyampaikan manfaat pembelajaran, benar, manfaat dan tujuan pembelajaran disampaikan pada awal pembelajaran. Yang E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi, ini salah. Jadi jawabannya yang ini, karena ini ada pada kegiatan inti. Nah, penjelasannya ya, jawabannya E. Jadi kegiatan itu ada 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Gitu ya. Ini penjelasannya juga, kegiatannya ada 3 ya. Gitu. Langsung aja ya ke soal berikutnya. Nah, ini sama dengan soal yang tadi. Kalau yang nomor 5 tadi kan kegiatan pendahuluan, ini kegiatan penutup yang ditanyakan ya. Gini, seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. 1. Peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. 2. Peserta didik memberi resum dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 3. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai, langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. 4. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 5. Menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Nah, aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B.
melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Memberikan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi. D. Bersama siswa guru memberi simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Jawabannya yang E, yaitu yang belum, yaitu melakukan doa dan salam. Next. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah satu melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik dalam kategori A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Motivasional, D. Informasional, E. Reinforcement. Nah, jawabannya yaitu yang E. Reinforcement. Fungsi feedback adalah memberikan motivasi, reinforcement, atau punishment. Dengan diperolehkannya gambaran yang konkret perihal kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa, baik keunggulan maupun kelemahannya, apalagi kalau dibandingkan dengan siswa yang lainnya, maka hal itu akan dapat memacunya lagi untuk berbuat yang lebih baik dari yang sudah dilakukannya. Dengan kata lain, gambaran kemampuan yang dimiliki seorang siswa akan menjadi daya dorong atau motivasi apabila guru penjas mampu menyampaikan dengan tepat melalui pemberian stimulus agar siswa semakin rajin berlatih. Jadi feedback itu ada yang berupa motivasi, ada yang berupa reinforcement, dan ada yang berupa punishment. Nah, ini memberikan hukuman ini yang sama reinforcement ini ya. Next. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang. Kemudian memberi contoh dengan berbagai posisi berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melakukan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar. Jawabannya yaitu B. Gaya mengajar. Variasi dalam mengajar dapat dilakukan dengan penggunaan suara maupun dengan isyarat-isyarat non-verbal seperti pandangan mata, ekspresi roman muka, gerak-gerik tangan atau kepala, dan gerak badan. Selain itu, masih ada isyarat ekstraverbal yaitu intonasi, warna, serta bunyian. Variasi dalam gaya mengajar itu ada banyak ya, bisa dibaca sendiri. Oke, next. Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, E. Individual. Jawabannya yaitu A. Nah, yang pertama itu ada pendekatan otoriter. Yang kedua ada pendekatan permisif. Yang ketiga ada pendekatan modifikasi tingkah laku. Nah, ini kalau yang otoriter itu kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin yang ketat. Ini kan ya, dia dihukum lari 5 menit. Berarti kan itu disiplin yang ketat. Jadi jawabannya yang A, otoriter. Next. Guru memberi pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaiknya tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas pada gilirannya. Tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk A. Pendekatan kekuasaan, pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, E. Pendekatan kerja kelompok. Jawabannya yaitu yang D. Pendekatan perubahan tingkah laku.
perubahan tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Ini kan yang dia memberikan pujian pada siswa yang berperilaku positif, berarti ini perubahan perilaku. Kalau yang tadi pendekatan otoriter ini memberikan hukuman yang ketat, disiplin yang ketat gitu ya, bedanya. Next, dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini: A. Menyusun, B. Menghargai, C. Menganalisis, D. Bekerja sama, E. Mentoleransi. Jawabannya yaitu yang C. Menganalisis. Tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu pengetahuan, afektif sikap, psikomotorik keterampilan. Ini ada C1 sampai C6, bisa dilihat sendiri di taksonomi Bloom ya. Next, rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Memotivasi, B. Menghakimi, C. Menentukan peringkat, D. Kelengkapan administrasi, E. Syarat sertifikasi. Jawabannya yaitu yang A. Jadi fungsi rubrik itu membantu siswa kan untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki, itu berfungsi untuk memotivasi siswa. Memotivasi siswa, mendorong dalam proses pembelajaran agar memiliki kompetensi yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, selesai. Terima kasih penjelasan video soal-soal PJOK kompetensi teknik ya, khususnya guru PJOK. Semoga bermanfaat dan lolos pada tahap seleksi, pada tahap 2 seleksi P3K ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.